Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, sebelum memulai pelajaran, siapkan dulu ketua kelas. Farhan, silakan. Marilah sebelum kita belajar pada siang hari ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik ya. Coba lihat, Ibu absen dulu. Lihat kanan kiri teman kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Kelas 11 asal. Lihat temannya, siapa yang tidak masuk hari ini? Moza. Kenapa Moza? Sakit. Sama Hermila. Oh, Hermila. Sakit. Semoga yang sakit hari ini diberi kesehatan ya selanjutnya ya. Amin. Baik, kita akan belajar materi kita itu tentang gerak parabola anak-anak ya. Tapi sebelumnya untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Ibu ada ice breaking dulu ya, ice breaking. Ya, ini dia ice breakingnya ya. Siapkan kertas anak-anak. Fokus ya, konsentrasi. Ibu bisa menebak kapan kalian ulang tahun. Ya. Silakan tulis tanggal hari lahir kalian. Silakan. Tanggalnya saja ya. Sudah? Terus kalian kalikan 2. Dapat hasilnya? Kalian tambahkan 5. Dapat hasilnya? Kalikan 5 dulu. Dapat hasilnya? Terus kalian tambahkan bulan lahir kalian. Kalau misalnya kalian lahir bulan Februari berarti ditambah 2. Kalau bulan November berarti ditambah 11. Dapat hasilnya? Terus kalian kurangi 250. Sudah? Hasil. Berapa hasilnya? 1. Jis, berapa hasilnya Jis? Nova, berapa hasilnya Nova? 506. 506. Berarti 5 Juni ya lahirnya. Tuh, bener kan? April berapa hasilnya April? Farhan berapa hasilnya Farhan? 1110. Oh, 11 Oktober. 1100. Oh, 1101.
Iya. Iya, iya. Kalian kalau masih ada yang salah berarti salah di hitung-hitungannya tadi ya. Nanti bisa diulang lagi, fokus, konsentrasi, dan kalian konsentrasi. Tadi kita mulai belajar ya anak-anak. Silakan dibuka buku kalian. Materi kita ini adalah tentang gerak parabola. Saatnya yang ke-9. It's time to begin the new lesson. Baik, kita lihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu satu. Tuh ya. Satu, murid memahami konsep gerak parabola. Nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian paham apa itu gerak parabola. Terus yang kedua, murid mampu menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nanti diharapkan kalian paham nih untuk apa nanti di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, murid mampu memecahkan masalah fisis menggunakan aplikasi PET Colorado. Nah, nanti kalian akan menggunakan aplikasi PET Colorado yang telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Jadi nanti dengan aplikasi tersebut kalian akan mencari berapa jarak maksimum dan berapa ketinggian maksimum pada gerak parabola. Itu ya. Nah, kita mulai materinya. Silakan kalian simak bukunya, dibaca sambil Ibu perhatikan nih materi kalian ya. Oke, ini gerak parabola. Nah, yang mesti kalian perhatikan di sini adalah lintasannya anak-anak. Lintasannya. Kita bukan bicara bendanya, tapi kita bicara adalah lintasannya. Nih ya. Lanjut. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran sudah dibacakan. Lanjut. Oke. Nah, kalian sudah belajar di rumah, udah membaca di rumah apa itu gerak parabola. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak secara horizontal yaitu datar dan secara vertikal yaitu ke bawah maupun ke atas. Oke, itu dia anak-anak. Kasih aplaus untuk pakai. Ya, yang namanya gerak parabola itu adalah perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y, dan ini adalah vektor. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar masalah vektor, jadi nyambung ya anak-anak materinya itu. Jadi pahami dulu tentang vektor, baru kalian bisa memahami apa itu gerak parabola. Nah, di gerak parabola ini nanti di sumbu X-nya dia mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Sebelumnya kalian sudah belajar pula GLB, terus dan GLBB di sumbu Y, gerak lurus berubah beraturan. Itu dia ya. Itu yang disebut dengan gerak parabola. Lanjut. Ini dia beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak parabola. Nah, gerak parabola ini erat kaitannya dengan materi olahraga anak-anak. Jadi pada saat kalian belajar PJOK tentang bola basket, nanti lintasan bola basket ketika kalian shoot bola basket itu juga termasuk gerak parabola. Terus ada juga bola voli, jadi pada saat kalian passing itu juga termasuk dalam gerak parabola ya, bola lintasan bola tersebut. Atau pada saat bola golf gitu ya, ketika dia dipukul akan membentuk gerak parabola. Terakhir itu adalah sepak bola. Jadi ini kemitraannya dengan pelajaran PJOK atau gerak pelajaran olahraga. Lanjut ya. Nah, kita mulai. Ada vektor posisi di sini ya. Vektor posisi yang akan dipakai itu adalah vektor posisi pada sumbu X,
nanti kalian akan memvektorkan ke sumbu X. Terus nanti ada vektor posisi pada sumbu Y, itu nanti divektorkan ke sumbu Y anak-anak. Selanjutnya ada vektor kecepatan. Jadi gerak benda ini nanti ada kecepatannya, ya, kecepatan awalnya ini sangat mempengaruhi dari lintasan gerak parabola itu sendiri. Lanjut ya. Sama terakhir dengan percepatan. Lanjut. Nah, pada sumbu X percepatannya akan bernilai 0 anak-anak, tapi pada sumbu Y percepatannya akan bernilai konstan. Nah, ini dia yang akan kalian cari, yaitu yang pertama adalah titik tertingginya, atau dalam hal ini disebut dengan Y max, sama lintasan terjauhnya, atau yang disebut dengan X max anak-anak. Jadi ada dua yang akan kalian lakukan percobaan. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian Ibu bagi di kelompok gerak parabola. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi pada saat kesepakatan kita hari ini ya, kesepakatan kelas kita hari ini adalah karena ini kerjanya kelompok, jadi ikutilah kegiatan kelompok ini dengan sesama gitu ya. Yang kedua, nanti dalam kelompok kalian harus aktif gitu. Jadi terus yang ketiga, tidak ada yang mengobrol di dalam diskusi dalam kelompok. Jadi semuanya bekerja gitu ya. Nanti yang terakhir adalah kalian akan mempresentasikannya. Ada tambahan untuk kesepakatan kelas? Oh, ada nih satu lagi. Jadi pada saat nanti ada teman kalian sedang mempresentasikan, yang lain itu menyimak. Ya, jadi tidak ada yang mengobrol dengan kerjaan sendiri-sendiri. Oke ya? Sepakat? Kalau sudah sepakat, silakan duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ibu, gimana waktunya? Berapa menit kah kalian berdiskusi? Silakan kalian buka aplikasi Pet Colorado yang ada link di LKPD-nya. Silakan buka LKPD. Nah, di situ ada link dari Pet Colorado-nya ya, Nah, ini dia. Ibu, jelaskan sedikit ini bagaimana penggunaan Pet Colorado-nya ya anak-anak. Jadi nanti pada saat kalian membuka aplikasi, nih ya, posisi dari ini, ketinggiannya ini kamu buat posisinya adalah 0. Sampaikan ke tanah. Nah, seperti itu. Kalau sudah posisi seperti ini, kamu bisa menyetel sudutnya sesuai dengan yang ada di tabel. Di tabel berapa derajat anak-anak? Ada berapa sudutnya? 60 derajat. Ada? Sudutnya ada berapa derajat? Sudutnya ada 30 derajat. Nah, ini kalian bisa setel di sini ya sudutnya. Tuh. Ada tulisannya di situ 30 derajat. Nah, itu dia. Nah, itu 30 derajat. Kelihatan? 30 derajat ya. Tuh ya, 30 derajat. Kalau sudah, ini dicentang semua nih. Nanti kalian bisa coba jenis bendanya apa.
ada diklik di bagian ini ya nak, ada bendanya cannonball sampai ke car. Kalian bisa coba. Selanjutnya, terus dengan kecepatan awal berapa tuh? 15 meter. 15 meter per sekon. Di sini ada ya nak, 15 meter per sekon. Tuh ada tulisannya 15 meter per sekon di bawah. Oke, kalau udah siap, sudutnya sudah, kecepatan awalnya sudah, kalian bisa tembakkan. Nih, di sini, itu dia. Nah, posisi jatuhnya kalian bisa ukur nih pakai ini alatnya. Taruh aja di mana posisinya, di situ ada. Nah, titik tertingginya kalian bisa letakkan di bagian yang paling tinggi. Itu dia. Nah, tugas kalian adalah mencatatnya ke LKPD. Silakan lakukan percobaan untuk 45 derajat dan 60 derajat. Ada 2 tabel ya nak? Tabel yang kedua itu? Ada ibu. Tabel yang kedua? Tabel kedua sama Sudutnya tetap, tapi dibuat kecepatannya berubah-ubah. Masih yang inilah. Tapi nanti kalian membuat perbandingan. Untuk tabel pertama, kecepatannya yang dibuat tetap, tapi sudutnya yang berubah-ubah. Iya ibu. Kalau tabel yang kedua, sudutnya yang dibuat tetap, tapi kecepatannya yang dibuat ubah-ubah. Silakan isi datanya, terus buat laporan, terserah ada di kalian. Kalian mau membuat laporannya berupa PPT boleh, Canva juga boleh, atau kalian membuatnya dalam bentuk Word juga boleh. Ada pertanyaan sebelum kalian diskusi? Silakan lakukan diskusi. Berapa menit? 15 menit cukup. Nah gini, karena kalian ini jumlahnya cukup banyak, jadi berbagi nih, 3 orang untuk mencari data, 2 orangnya langsung membuat laporan. Bisa nanti langsung mempresentasikannya ke depan. Silakan 15 menit ibu kasih waktu.
Sudutnya harus pas ya nak, sesuai dengan yang ada di tabel. Oke, silakan lanjutkan diskusi. Ada yang selesai? Oke. Kalau ada kendala silakan ya. Berarti ada 6 kali percobaan kalian ini, ya. Tabel pertama itu 3 percobaan dengan sudut yang berbeda-beda. Terus tabel kedua juga 3 percobaan dengan kecepatan yang berbeda-beda, ya.
Selesai? Nanti kalian akan langsung mempresentasikannya ke depannya anak-anak setelah kalian mengumpul laporan. Nanti Ibu lihat di Drive, Ibu bagikan Google Drive. Silakan kalian kumpulkan laporan kalian. Kalau sudah lengkap laporan, ini berarti ada 6 laporan ya anak-anak. Kalau sudah lengkap laporannya baru nanti kalian akan mempresentasikannya. Udah masuk 4 laporan, 2 lagi anak-anak. Kita tunggu dulu ya. Masuk 5 laporan, 1 lagi baru nanti lengkap, baru kalian mempresentasikan. Gimana? Yang mempresentasikannya siapa nih? Kalian gimana? Kita spin aja lah ya. Ya. Tunggu dulu 1 laporan lagi. Ini drive-nya. Ibu udah terima 5 laporan, 1 lagi ya. Siapa ya? Oke, udah lengkap ini anak-anak. Laporan sudah lengkap, jadi Ibu spin. Siap, kelompok siapa yang akan maju, ini harus siap ya mempresentasikannya. Kalian hanya membaca data, terus kalian presentasikan ke depan. Terus kalau ada teman kalian yang akan mengajukan pertanyaan, silakan kalian jawab. Nanti kalaupun ada kendala, nanti Ibu bisa bantu ya. Kita spin. Oke, selamat kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Pakai laptop Ibu juga boleh. Ini ada nih pad-nya. Bentar, Ibu buka dulu ya. PPT kalian. Boleh, boleh. Ini kalau kalian perlu pad-nya ya. Terus ini PDF-nya. Itu dia.
Silahkan. Ini kalau butuh ini ya. Silakan, siapa moderator? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, perkenalkan saya Elsa Nazira sebagai moderator dan Saya Kevin Septian. dan saya Natasha. Dan saya Pino Anggara Putra. Dan saya Shin Erika Alfotri. Saya Muhammad Noval Akbar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai LKPD gerak parabola. Tujuan pembelajaran akan dibacakan oleh Kevin. Kepada Kevin kami persilakan. Baiklah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep gerak parabola. 2. Mengidentifikasi pengaruh sudut, kecepatan awal, dan gravitasi tetap terhadap lintasan gerak parabola. 3. Menghitung jangkauan, tinggi maksimum, dan waktu gerak benda. 4. Menarik kesimpulan berdasarkan data hasil percobaan virtual. Baiklah, gerak parabola. Gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB pada sumbu horizontal X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada sumbu vertikal Y, sehingga membentuk lintasan melengkung yang disebut parabola, dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa hambatan udara. Contohnya adalah peluru yang ditembakkan dari meriam atau bola ditendang dengan sudut tertentu seperti contoh foto di bawah ini. Baik teman-teman, sebelumnya kami persilakan kepada Shin untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan pet Colorado tersebut. Kepada Shin kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Dapat dilihat di sini pet Colorado. Nah, di sini ada sebuah meriam. Nah, di meriam ini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa menggunakan sudut. Di sini sekarang sudut 41 derajat dan tolong diarahkan. Nah, ini menjadi sudut 30 derajat. Nah, dengan dapat dilihat dalam percobaan tadi dengan menggunakan kecepatannya 15 meter per second. Dan ini dapat kita ubah jadi 10 meter per second atau 20 tergantung pada kebutuhannya. Dan pada saat ini kami menggunakan 15 meter per second. Nah, ini merupakan tempat lokasi pendaratan dari benda yang akan dilempar dari meriam. Kita bisa memajukannya, baik itu mundur ke belakang atau maju ke depan, mengepaskan dengan nantinya bagaimana objek tersebut mendarat, sehingga kita bisa tahu sejauh mana objek tersebut mendarat. Dan sekarang boleh tolong ditembakkan. Nah, terlihat di sini objek terletak pada 20 meter per second. Dari sini kita bisa menentukan bahwa jangkauannya atau X-max-nya itu 20 meter per second. Itu yang dapat disimpulkan dari bagaimana cara kami mengerjakan dari pet Colorado. Hal ini memudahkan bagi kita tanpa harus menggunakan rumus atau segala macam, sehingga kita bisa bereksperimen dengan lebih mudah dan memahaminya dengan lebih gampang. Selain itu bisa kita gunakan ini juga untuk menghitung tinggi dan waktunya. Bisa dilihat untuk waktunya itu 0,76 second dan untuk tingginya itu 2,87 meter dan untuk ringnya itu 9,93 meter. Selanjutnya untuk sudut 45 derajat. Nah, dapat terlihat di sini sudut 45 derajat memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada sudut 30 derajat, yaitu 22,8 meter. Nah, ini adalah sudut 60 derajat. Tolong ditembakkan.
dan sudut 60 derajat jauh lebih pendek jangkauannya daripada sudut 45 derajat. Dikarenakan sudut 45 derajat kecepatan vertikal dan kecepatan horizontalnya seimbang, sedangkan sudut 30 derajat memiliki kecepatan horizontal yang lebih besar dibandingkan kecepatan vertikal, sehingga terletak X-max-nya di sini. Sedangkan 60 derajat memiliki kecepatan vertikal yang lebih tinggi atau lebih besar, namun memiliki kecepatan horizontal yang lebih rendah, sehingga letaknya terletak di sini saat ditembakkan. Baiklah, selanjutnya untuk yang tabel kedua, itu kita menentukan jangkauan dan waktu tempuh dengan sudut 45 derajat dan kecepatan awal itu 10 meter per second. Nah, waktu tempuhnya bisa kita ukur pakai menggunakan yang biru di atas. Terlihat kalau waktu tempuhnya adalah 0,72 second. Selanjutnya untuk kecepatan awal 15 meter per second. Bisa kita lihat untuk jangkauannya itu 22,9 meter dan untuk waktunya 1,8 second. Lanjut, kecepatan awal terakhir yaitu 20 meter per second. Itu layarnya bisa diperkecil. Bisa kita lihat untuk kecepatan awal 20 meter per second itu untuk jangkauannya 40,8 meter dan untuk waktunya itu 1,44 second. Baiklah. A. Eksplorasi. 1. Atur sudut peluncuran menjadi 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dengan kecepatan awal tetap 15 meter per second. 2. Catat jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dihasilkan pada masing-masing sudut. Sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Jangkauan horizontal untuk 30 derajat yaitu 20 meter dan tinggi maksimum 2,70 meter. Untuk sudut 45 derajat dengan jangkauan horizontalnya yaitu 23 meter dan tinggi maksimum yaitu 5,54 meter. Dan sudut 60 derajat dengan jangkauan horizontal yaitu 20 meter dan tinggi maksimum 8,26 meter. Baiklah, ini bisa dilihat dari buktinya. Selanjutnya, adapun pertanyaan yang diberikan, yang pertama, pada sudut berapa jangkauan paling jauh? Jangkauan paling jauh itu berada pada sudut 45 derajat dengan jangkauan 23 meter. Kedua, apa hubungan antara sudut peluncuran dan tinggi maksimum? Hubungan antara sudut peluncuran dan tinggi maksimum adalah semakin besar sudut peluncuran mendekati 90, maka jangkauan horizontal berkurang dan tinggi maksimum bertambah. Sebaliknya, sudut lebih kecil mendekati 0 derajat menghasilkan jangkauan lebih jauh, tetapi tinggi maksimum rendah. Pengecualian untuk sudut 45 derajat karena ini merupakan sudut yang pas di tengah, di antara tinggi dan rendah. Baiklah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Shani. Baiklah,
terdapat B. Elaborasi. 1. Tetapkan sudut peluncuran 45 derajat dan ubah kecepatan awal menjadi 10 meter per second, 15 meter per second, dan 20 meter per second. Catat jangkauan dan waktu tempuh. Dan ini adalah hasil yang telah kami dapat dengan kecepatan awal 10 meter per second, jangkauan 10,2 meter, waktu tempuh 1,44 second. Lalu 15 meter per second dengan jangkauan 22,9 meter dengan waktu tempuh 2,16 second. Dengan kecepatan awal 20 meter per second dengan jangkauan 40,77 meter dan waktu tempuh 2,88 second. Dan inilah buktinya dari hasil percobaan yang telah kami lalui. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Pino. Kepada Pino kami persilakan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan dan waktu tempuh? Jawabannya, semakin besar kecepatan awal, maka jangkauan horizontal akan semakin jauh karena benda memiliki energi kinetik lebih besar. Waktu tempuh juga bertambah, sebab kecepatan vertikal lebih besar membuat benda lebih lama di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Jadi, kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan dan waktu tempuh. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh Anggur. Baiklah, di sini pertanyaan nomor 2. Apakah massa benda mempengaruhi hasil? Coba ubah massa dan bandingkan. Jawab. Dalam teori gerak parabola, tanpa memperhitungkan hambatan udara, massa tidak mempengaruhi jangkauan maupun waktu tempuh. Hal ini karena percepatan gravitasi bernilai sama untuk semua benda, sehingga lintasan hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudut peluncuran. Jika ada hambatan udara, barulah massa bisa berpengaruh. Benda yang lebih berat cenderung tidak berlalu diperlambat udara dibandingkan benda ringan. Selanjutnya konfirmasi dipersilakan kepada Kevin. Baiklah, C. Konfirmasi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Apa yang terjadi jika gravitasi diubah, misalnya dari bumi ke bulan? Jawab. Jika gravitasi diperkecil seperti di bulan, lintasan parabola akan lebih tinggi, waktu melayang lebih lama, dan jangkauan horizontal lebih jauh. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi lintasan gerak parabola? Jawab. Ada beberapa faktor utama yang menentukan bentuk lintasan. Ada 4, yaitu 1. Kecepatan awal. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan tinggi lintasan. Kecepatan awal juga terdiri dari 2 komponen, yaitu 1. Menentukan seberapa cepat benda bergerak ke arah mendatar. 2. Menentukan seberapa tinggi benda bisa naik. 2. Sudut peluncuran. Jika sudut kecil kurang lebih 45 derajat, lintasan lebih datar, jangkauan lebih pendek. Tinggi rendah. Jika sudut besar 45 derajat, lintasan lebih curam. Tinggi lebih besar, jangkauan lebih pendek. Jika sudut 45 derajat menghasilkan jangkauan optimum atau paling jauh. 3. Gravitasi. Gravitasi menarik benda ke bawah. Semakin besar gravitasi, lintasan makin pendek, tinggi dan berjangkauan berkurang. Semakin kecil gravitasi, misalnya di bulan, lintasan makin tinggi dan jauh. 4. Hambatan udara. Kalau diperhitungkan, di dunia nyata, udara menahan gerakan benda. Akibatnya, lintasan jadi lebih pendek dibandingkan teori tanpa udara. Faktor ini makin besar kalau benda ringan atau permukaannya lebar, misalnya kertas. 3. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini. Jawab. Jangkauan optimum terjadi pada sudut peluncuran 45 derajat. Kecepatan awal mempengaruhi jangkauan dan waktu tempuh. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan lama lintasannya. Massa benda tidak memengaruhi hasil gerak parabola jika tidak ada hambatan udara. Gravitasi sangat berpengaruh terhadap lintasan. Semakin kecil gravitasi, semakin lama waktu tempuh dan semakin jauh jangkauan. Baiklah, untuk refleksi, tuliskan 1 hal yang kamu pelajari dari kegiatan ini dan 1 hal yang masih ingin kamu tanyakan. Hal yang kami pelajari yaitu sudut peluncuran dan kecepatan awal sangat menentukan bentuk lintasan parabola, dan ternyata massa tidak berpengaruh. Dan untuk pertanyaan, bagaimana cara menghitung lintasan parabola jika ada hambatan udara, misalnya saat bola ditendang di lapangan. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi kami pada siang hari ini, jika ada yang bertanya, kami persilakan.
Silakan anak-anak kalau ada pertanyaan diajukan ke kelompok 4. Oh, Perkenalkan, nama saya Dipana Ramadhani dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan itu ada 3 sudut, yaitu sudut 30, sudut 45 derajat, dan sudut 60 derajat. Kenapa bisa sudut 45 derajat jangkauannya paling jauh, dan kenapa bukan sudut 60 derajat? Terima kasih. coba buka slide-nya. Yang tabel pertama ya, benar ya. Yang ini? Baik, izinkan kami untuk menjawab pada sesi ini. Baiklah, pertanyaan dari Zivana tadi cukup menarik. Kenapa sudut 45 derajat bisa menjadi sudut optimum atau sudut yang paling jauh? Kenapa tidak 30 derajat atau 60 derajat? Di sini, sudut 45 derajat memiliki kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal yang seimbang dibandingkan dengan sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Pada sudut 30 derajat itu memiliki horizontal yang lebih besar dibanding dengan sedangkan kalau misal sudut 60 derajat memiliki vertikal yang lebih besar dibanding horizontal. Hal ini memicu suatu benda tidak dapat menempuh jarak yang lebih jauh daripada sudut 45 derajat. Demikian jawaban saya. Apabila ada pertanyaan lainnya, Tapi sebelum itu, apakah Zipana merasa puas dengan jawaban dari kami? Puas. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan anak-anak. Sepertinya tidak ada, silakan ditutup kelompok 4. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, jika ada salah kata baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus anak-anak untuk kelompok 4. Oke, Ibu mau lihat dulu tadi laporannya, nih ya. Laporannya udah bagus. Jadi tadi kan pelaksanaan prakteknya ya. Menggunakan ini kan pad yang ini tadi dengan sudut yang berbeda. Ini hasilnya, jangkauan horizontalnya. Terus ini tinggi maksimumnya. Tadi menarik pertanyaan Zivana adalah kenapa yang paling jauh jangkauan maksimumnya itu ada di sudut 45 derajat? Kenapa enggak 30 derajat atau 60 derajat? Tadi udah kelompok 4 tadi udah menjelaskan jawabannya dengan detail. Nah, menariknya di sini adalah kelompok 4 tadi sudah dengan detail membaca tabel pertama, tabel keduanya, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, terus menjawab pertanyaan dari teman. Nah, itu menurut Ibu udah bagus, sangat bagus sekali. Kasih aplaus juga untuk kelompok 4 dan Zivana tadi. Ya, adakah ingin menarik kesimpulan dari percobaan kalian tadi melalui pad? Silahkan. Oke, silakan Sabel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabel Arsi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menarik kesimpulan. Kesimpulannya, gerak parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal, sudut peluncuran, dan gravitasi. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh jangkauan, dan semakin lama waktu tempuh. Sudut 45 derajat menghasilkan jangkauan terjauh, sedangkan sudut lebih besar memberi tinggi maksimum lebih besar. Tetapi jangkauan lebih pendek, massa benda tidak mempengaruhi lintasan jika hambatan udara diabaikan. Oke, itu terima kasih Sabel. Kasih aplaus untuk Sabel. Benar.
Jadi itu kesimpulannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, silakan Bintang. Perkenalkan, saya Bintang Ratuliu dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya itu semakin panjang periode, semakin kecil frekuensi dan kecepatan sudut. Percepatan linear bisa kecil atau bisa tergantung kombinasi antara jari-jari lintasan dan percepatan sudut. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Jadi kasih aplaus untuk Bintang. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari gerak parabola itu sendiri, yang mempengaruhi dari jarak horizontal maupun tinggi maksimum. Ya, nah, ada di situ kata Sabel tadi ada kecepatan awal, terus gravitasi, terus ditambah Bintang tadi katanya ada sudut peluncuran. Jadi apakah massa berpengaruh di sini anak-anak? Adakah massa di sini? Tidak. Tidak ada. Jadi massa tidak berpengaruh. Jadi kalaupun nanti bendanya kalian ubah di sini ya. Di sini. Ini untuk mengganti bendanya. Ini ada banyak benda mulai dari cannonball sampai ke car, tank, golf, ya, baseball, football, apapun itu tidak mempengaruhi massanya. Jadi ada 4 tadi yang sudah kalian bicarakan bahwa yang mempengaruhi dari jarak maksimum sama tinggi maksimum itu ada 4. Itu tadi ya. Ada pertanyaan anak-anak? Apakah kalian bisa memahami ini? Bisa ya. Nah, untuk lebih paham lagi silakan kalian lihat. Sebenarnya kalian belum menggunakan rumus anak-anak. Jadi ini pada saat ini kalian mempraktekannya melalui PET Colorado. Jadi pembelajarannya menggunakan PET Colorado. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan membahas masalah sudutnya, rumusnya. Bagaimana untuk mencari rumusnya ini ya. Rumus untuk mencari ini tadi. Ada 2 yang akan kalian cari. Yang pertama adalah X max. Yang pertama X max, yang kedua adalah Y max. Jarak horizontal sama tinggi maksimum. Nanti pada saat itu kalian sudah mulai menggunakan vektor untuk mencari nilainya. Ya, di pertemuan berikutnya nanti baru Ibu buat satu soal. Nah, di pertemuan ini Ibu akan menilai kalian pada saat kalian melakukan percobaan, pada saat kalian berdiskusi, pada saat kalian mempresentasikannya, dan Ibu mau melihat dari laporan-laporan yang telah kalian kirimkan ke drive-nya Ibu. Itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Menarikkah materi kita hari ini dengan menggunakan PET dibandingkan kalian hanya membaca buku saja? Apakah ada menarik kelebihan dibandingkan dengan membaca buku saja? Lebih menarik menurut Ibu ya, dibandingkan dengan hanya membaca buku saja. Jadi kalian lebih bisa mencoba gitu ya, bagaimana jarak horizontal sama tinggi maksimumnya ketika sudutnya diubah, ketika kecepatannya diubah-ubah. Gitu saja. Itu refleksi kita hari ini. Siapkan diri untuk pertemuan berikutnya untuk materi kita menggunakan rumusnya. Sekian untuk hari ini. Kita tutup dulu. Silakan Farhan. Kita kembali dulu. Nah, ke kursinya. Kita kembali dulu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan disiapkan Farhan. Marilah mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Oke.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.